Halo, apa kabar pemirsa? Demi menerapkan protokol kesehatan, kami tidak melepaskan masker pada siaran kali ini. Kami paham betul bahwa pandemi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada juga melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Tetap ikuti sosial media UNESA untuk update informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Saya, Mufti Al-Farabi, akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar UNESA khusus untuk Anda. Dan berikut rangkuman Jendela UNESA kali ini. Segenap jajaran pimpinan UNESA jalani tes urin demi terciptanya kampus bebas narkoba. Konsolidasi Ketua Umum PASI Jawa Timur dengan atlet Puslatda Jawa Timur. Wujudkan target medali, atlet Paralimpik berlatih di UNESA. Sambut HUT pertama, Kece Media berbagi bansos dan santunan. Rayakan Disnatalis, Kece Media by UNESA gelar acara virtual. Rektor UNESA kenalkan edukasi konservasi di Lab Merdeka Belajar. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Wujudkan lingkungan kampus yang bebas narkoba. Segenap pimpinan Universitas Negeri Surabaya jalani tes urin bersama BNN Jawa Timur yang diselenggarakan di gedung LP3M UNESA, kerjasama antara SMCC UNESA dengan BNN Jawa Timur. Wujudkan kampus bebas narkoba Universitas Negeri Surabaya bersama Satuan Mitigasi Crisis Center SMCC UNESA, Badan Narkotika Nasional Jawa Timur menggelar tes urin untuk segenap pimpinan Sivitas Akademika UNESA dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah perguruan tinggi. Acara ini dilaksanakan pada Kamis 2 September 2021 dan dihadiri oleh pimpinan serta Sivitas Akademika UNESA. Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP Jawa Timur, Dr. Andes Tri Arif P. Eskom MM, mengatakan bahwa kegiatan ini untuk menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekurser narkotika, khususnya di seluruh kementerian lembaga di Indonesia. Kegiatan yang diadakan di lingkungan UNESA ini dalam rangka menciptakan kampus UNESA bersinar, bersih dari narkoba. Harapannya seluruh Sivitas Akademika UNESA bebas dari narkoba, sehat, tangguh. Kita menjadi universitas, jadi PTN, jadi lembaga yang bebas narkoba, bersih dari narkoba, sehingga semuanya sehat dan tangguh, itu saja. Jadi acara pada pagi hari ini yaitu deteksi dini atau tes urin, ini adalah kegiatan yang rutin terus kita laksanakan di seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungan seluruh komponen bangsa. Jadi kegiatan ini akan terus menerus kita laksanakan dalam rangka meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba atau angka prevalensi penyalahgunaan dan pendidikan narkoba. Deteksi dini melalui tes urin merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di seluruh elemen masyarakat untuk antisipasi dan untuk meminimalisir angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, berharap aksi ini bisa memberikan edukasi sekaligus contoh pada masyarakat, khususnya di level perguruan tinggi, bahwa narkoba perlu mendapat perhatian khusus di era pandemi. Sivitas Akademika UNESA harus menjauhi narkoba, karena narkoba membahayakan kita semua, membahayakan generasi muda ke depan dan membahayakan keberlangsungan bangsa Indonesia. Semua berharap Sivitas Akademika Universitas Negeri Surabaya menjadi perguruan tinggi negeri yang sehat, tangguh, bebas, dan bersih dari narkoba. Dari Surabaya, Tia Aizar dan Tambang Waskito melaporkan. Dalam rangka menyambut PON ke-20 tahun 2021, Rektor Universitas Negeri Surabaya melakukan konsolidasi dengan atlet, pelatih, dan ofisial Puslatda Jawa Timur di Gedung Student Center UNESA guna mencapai target medali kemenangan. Rektor Universitas Negeri Surabaya Profesor Dr. Nur Hasan MKes melakukan konsolidasi dengan atlet, pelatih, dan ofisial Puslatda Jatim pada Kamis 2 September 2021 di Gedung Student Center Hotel UNESA.
Caasan menjadi Ketua Umum PASI Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Jawa Timur menggantikan Ketua Umum PASI Jatim Jongki Sumarhadi yang tutup usia. Ditemani Ketua Harian PSI Jatim Dr. Edi Mintarto MKes mengatakan bahwa konsolidasi kali ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi bagi para atlet, pelatih, dan ofisial Puslatda Jatim. Dalam sambutannya, Caasan memberikan semangat dan motivasi kepada para atlet dan pelatih agar terus mempersiapkan diri sebelum berangkat ke Papua di tanggal 29 September 2021 untuk mengikuti PON 20 2021 walaupun masih berada di tengah pandemi COVID-19. Caasan berharap semua tim yang akan berangkat ke Papua berhati-hati dan terus menjaga kesehatan. Persiapan yang sudah matang, terus menjaga komitmen karena atletik ini menjadi lumbung medali Jawa Timur. Untuk persiapan PON di Papua akan berangkat tanggal 29. Jadi harapannya mereka lebih siap dan perlu berhati-hati. Waktu tinggal sedikit ini harus menata hati untuk menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Satu itu, yang kedua persiapan yang sudah matang ini untuk Jawa Timur karena atletik adalah salah satu lumbung medali di Jawa Timur. Harapannya mereka lebih komit dan selalu jaga prokes setiap latihan maupun tinggal beberapa hari ini. Hari ini Bapak Ketua Umum yang sangat luar biasa. Kenapa? Semua atlet dikumpulkan untuk diajak konsolidasi. Karena atlet-atlet ini juga baru tahu kalau Ketua Umum baru, ya. Jadi sebelumnya adalah almarhum Pak Jongki Sumarhadi. Dan ini sekarang beliaunya sebagai Pak Rektor dan sekaligus Ketua Umum PASI. Edi Mintarto menambahkan ada beberapa poin yang disampaikan saat konsolidasi. Di antaranya arahan dari Ketua Umum PASI Jatim agar Jawa Timur menjaga prestasi, membawa 10 medali emas mengingat Jawa Timur memiliki potensi yang luar biasa. PON 20 akan berlangsung pada 2 Oktober hingga 15 Oktober 2021. Di akhir sambutan, Caasan pun memberikan informasi seputar kesempatan bagi atlet yang berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang S2 dan S3 di Universitas Negeri Surabaya. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Dalam rangka wujudkan target medali emas di Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Papua, UNESA gelar pemusatan latihan daerah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Timur di Gedung Geraha UNESA Surabaya. Universitas Negeri Surabaya kembali menjadi tuan rumah bagi atlet National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jawa Timur. Sabtu, 4 September 2021, bertempat di Geraha UNESA, Jalan Kampus UNESA Surabaya, diselenggarakan apel gelar pemusatan latihan daerah NPCI Jawa Timur dengan tema Menuju Pekan Paralimpik Nasional 16 di Provinsi Papua 2021. Dalam hal ini kami menyelenggarakan apel gelar pemusatan latihan Puslatda NPCI Provinsi Jawa Timur dalam rangka menuju Pekan Paralimpik Nasional di Papua nanti tahun 2001 bulan November. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, Dr. Andes Supratomo MSI, dalam sambutannya menyampaikan imbauan agar para atlet NPCI Jawa Timur fokus berlaga, bertanding dengan sebaik-baiknya, sepenuh hati mengarahkan seluruh potensi yang dimiliki. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur Jawa Timur memperlakukan sama baik atlet disabilitas maupun non-disabilitas. Buktinya mereka semua dilakukan Puslatda. Pusladanya di tempat yang sama di UNESA. Dan kita berharap dengan Puslatda di UNESA, dengan para pelatih yang bagus, target 21 emas bisa tercapai. Dan tentu saja kita pesan tadi kepada mereka agar yang pertama dijaga adalah keselamatan, karena ini musim pandemi. Yang kedua, kesehatan, baru prestasi. Ya. Karena tidak ada prestasi kalau tidak sehat. Tidak ada kesehatan tanpa keselamatan. Ya. Dan saya yakin
atlet-atlet disabilitas Jawa Timur ini telah meningkat baik fisik, teknik maupun taktiknya. Tinggal nanti dipacu lagi keyakinannya. Jadi percaya dirinya dan semangatnya harus kita pacu bersama-sama agar potensi yang ada di dalam dirinya ini bisa meledak, bisa kuat. Kami di sini menyiapkan sejumlah 71 atlet yang didampingi dengan sebanyak 22 pelatih dengan harapan kami bisa meraih medali sejumlah 21 medali emas, 13 medali perak, 16 medali perunggu pada saat Peparnas yang akan berlangsung tanggal 2 sampai dengan 16 November 2021 yang akan datang. Para atlet Paralimpik ini akan bertanding di 10 cabang olahraga, di antaranya atletik, boccia, bulu tangkis, judo tunanetra, menembak, panahan, renang, sepak bola, tenis meja, dan catur. Selain itu, hadir pula 22 pelatih profesional yang siap mendampingi para atlet dalam menjalani masa latihan. Jadi tujuan dari gelarnya adalah sebagai penanda bahwa kegiatan Puslada yang ada di UNESA yang digagas oleh NPCI Jawa Timur, kemudian UNESA sebagai tempat dan sudah memberikan asrama untuk kegiatan ini. Ini adalah titik awal bahwa UNESA sebagai tempat anak-anak disabilitas. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Olahraga UNESA, Dr. Dwi Cahyo Kartiko SPD MKes, menyampaikan bahwa pemusatan latihan ini sesuai dengan keunggulan dan fokus pengembangan UNESA di 3 bidang, yakni seni, olahraga, dan disabilitas. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Tambang Waskito melaporkan. Sambut Disnatalis KC Media yang pertama, KC Media by UNESA lakukan pembagian bantuan sosial berupa sembako dan santunan dana kepada Panti Asuhan Az-Zahra Surabaya. Dalam rangka merayakan ulang tahun yang pertama, KC Media memberikan santunan dan berbagi bantuan sosial berupa sembako kepada Panti Asuhan Az-Zahra. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat 3 September 2021 dan dilakukan bersama seluruh staf KC Media. Dalam agenda ini diawali dengan sambutan oleh Kepala Satuan KC Media, Hermaretno Prabayanti SEM Medcom. Dalam sambutannya, Kepala Satuan KC Media menyampaikan bahwa agenda ini merupakan upaya KC Media untuk berbagi kepada masyarakat, terutama anak-anak di panti asuhan yang terdampak pandemi. Pengasuh Panti Asuhan Az-Zahra menyampaikan bahwa anak-anak yang berada di Panti Az-Zahra menyambut dengan gembira santunan dan bantuan sembako yang diberikan oleh KC Media UNESA. Pihaknya menilai bantuan yang diberikan oleh KC Media sangat berarti, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun. Sebenarnya kami merayakan hari jadi KC Media. KC TV awalnya kita lahir ada KC Radio, kemudian menjadi KC Media. Yang pertama, insya Allah hari Senin besok. Tapi karena hari ini Jumat berkah juga, kami bertemu dengan adik-adik panti ini untuk menyambung tali asih. Nah, ini kami berdikari, tim kami urunan dalam tanda kutip untuk bisa menumbuhkan rasa empati pada mereka. Dalam acara berbagi santunan ini terdapat sekitar 22 anak yang ada di Panti Asuhan Az-Zahra. Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh kru KC Media dan anak-anak di Panti Asuhan Az-Zahra. Acara ini ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Mufti Afarobi dan pembagian uang santunan oleh Kepala Satuan Pengembangan KC Media by UNESA. Dari Surabaya, Mira Cahya dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Rayakan Disnatalis usia pertama, KC Media gelar acara ulang tahun virtual yang disiarkan secara live melalui YouTube KC Media by UNESA, serta pembagian hadiah untuk para pemirsa. Dalam rangka ulang tahun yang pertama, KC Media mengadakan perayaan yang digelar secara live melalui kanal YouTube KC Media by UNESA. Acara dibuka dengan sambutan oleh Bapak Rektor, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, dan Kepala Satuan Pengembangan Media Informasi, Hermaretno Prabayanti SEM Medcom. Dalam sambutannya, Kepala Satuan KC Media berharap keberadaan KC Media di lingkung UNESA dapat membawa banyak manfaat, tidak hanya bagi sivitas akademika, tetapi juga Indonesia bahkan dunia. Acara dilanjut dengan rangkaian kuis, penghargaan kru terkece, serta live musik.
penyanyi muda berbakat Mareta Primadani khusus diundang untuk memeriahkan acara. Penghargaan juga diberikan kepada kru dengan beberapa kategori dan nominasi. Acara yang digelar pada hari Senin, 6 September 2021 ini berjalan meriah dan disambut dengan antusias oleh para pengikut sosial media. Acara ini juga dihadiri secara luring oleh Wakil Rektor 4, Dr. Sujarwanto MPD, untuk menyampaikan selamat ulang tahun kepada KC Media. Dalam acara ini, para penonton live diberikan kesempatan secara terbuka untuk berpartisipasi mengikuti giveaway. Melalui challenge pantun dan kuis, pemenang berkesempatan untuk memenangkan hadiah menarik seperti saldo e-money, perangkat elektronik, merchandise, hingga magang berbayar selama 1 bulan di KC Media. Dari Surabaya, tim liputan KC TV melaporkan. Menuju Disnatalis UNESA ke-57, Rektor UNESA kenalkan edukasi konservasi lingkungan kampus di Lab Merdeka Belajar UNESA untuk wujudkan semangat tangguh bersama UNESA. Ini adalah area Lab Merdeka Belajar. Di titik saya berdiri ini biasa disebut dengan RE atau rekreasi, edukasi, dan konservasi. Di tempat ini, Sivitas Akademika UNESA dapat bersantai sejenak dan melepas stres, salah satunya dengan memancing. Tepat di belakang saya terdapat suasana yang sejuk dan asri di tengah kota Surabaya. Tentunya hal ini sangat cocok untuk menjadi pilihan bagi Sivitas Akademika UNESA untuk berekreasi di tengah kota. Dari Surabaya, saya Ramadhani Aisyah dan Tambang Waskito melaporkan. Pemirsa, laporan edukasi konservasi tadi sekaligus menutup Jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya, untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya, Mufti Alfarobi, tetap sehat, sampai jumpa. KC TV.